Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami boleh mengalami kasih-Mu yang melimpah, menerima kami apa adanya, mencintai kami apa adanya. Semoga kami mengalami kasih-Mu itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan Injil hari ini bicara tentang pertobatan Lewi. Seorang pemungut cukai yang disingkirkan oleh warga lingkungan, tidak dianggap, dibuang karena dia bekerja untuk penjajah Romawi. Sebagai pemungut cukai, sebagai pegawai pajak, pasti dia kaya. Dan itu nyata dia mengadakan pesta besar ketika Yesus mau datang ke rumahnya. Dan Yesus menerimanya apa adanya. Yesus tidak hanya datang di rumahnya yang dianggap najis, tapi Yesus datang ke dalam hati Lewi. Yesus menyebut nama Lewi, ada nama. Dan Tuhan selalu memanggilku, memanggil Anda dengan nama kita masing-masing. Dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, nama Tuhan, nama kita ada dalam hati Tuhan, di telapak tangan. Dan itulah awal dari pertobatan. Ketika orang disentuh dan dijamah oleh Tuhan, diterima, dikasih oleh Tuhan apa adanya, pertobatan terjadi. Dan Yesus mengatakan, Tuhan datang bukan untuk orang saleh, untuk orang hebat, tapi orang berdosa. Saudara, ada dua sisi penting supaya pertobatan kita terjadi adalah pengalaman dikasih oleh Allah dan pengalaman akan keberdosaan kita. Kapan saya mengalami dikasih oleh Allah, diterima oleh Allah apa adanya? Saudara, saya mau mengingatkan ada dua sisi penting dari relasi kita dengan Tuhan. Relasi pertama adalah relasi personal, direct dengan Tuhan. Lewat doa pribadi, lewat keheningan, lewat meditasi, lewat baca kitab suci. Itu kontak langsung dengan Tuhan. Jadi kalau kita bertanya kapan saya diterima, dikasih oleh Allah, ya itu tergantung bagaimana saya menggunakan waktu, kesempatan untuk diam dan hening bersama Dia. Merasakan dan mengalami sentuhan Tuhan yang selalu, sekali lagi, selalu ingin menyelamatkan manusia. Dan di situ Tuhan memanggil namaku, nama Anda secara pribadi, bukan hehehe sini enggak. Tuhan memanggil namaku. Maka dalam masa Prapaskah ini betapa pentingnya kita duduk diam, hening dan sunyi. Karena itu sebagai Karmelit, anugerah yang terbesar bagi kami adalah meditasi, kontemplasi, hening, diam, mengalami Allah, direct langsung. Kasih Allah yang kurasakan dan kualami. Sentuhan dan jamahannya. Ketika kita tidak mengalami ini, maka betapa susahnya kita untuk mengubah hidup kita yang penuh dosa, penuh kelemahan ini. Dan sisi kedua adalah Tuhan bertindak secara tidak langsung. Ya, lewat orang lain, lewat alam semesta, lewat peristiwa. Tuhan berbicara lewat peristiwa-peristiwa kehidupan. Karena itulah maka dua sisi ini sama-sama pentingnya ketika kita melihat, mengalami kumpulan kasih Allah yang begitu dahsyat itu. Ya, maka kita berani meninggalkan segala sesuatu. Kita berani meninggalkan dosa. Kita berani meninggalkan keenakan, kesukaan, kejenuhan, dan seterusnya. Saudara, saatnya kita merenung, mengumpulkan kasih Tuhan yang begitu besar itu. Semoga lewat Lewi yang disentuh oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, ia
mengalami Allah. Dan ia meninggalkan segala sesuatu. Dan ia menjadi penulis kitab suci. Lewi adalah Matius. Karena cintanya yang besar itu mengubah hidupnya. Bagaimana kita mengubah hidup kita ketika kita mengalami kasih Allah. Sekali lagi, kasih Allah sudah nyata dalam diri kita. Buka mata. Mohon bahwa saya orang berdosa, bahwa saya lemah. Supaya mata batin kita bisa melihat kasih Allah yang melimpah itu. Sekali lagi Tuhan telah mencintai dan selalu mencintai kita. Hanya kita membuka mata, melihat, mengalami, diam, hening, sunyi. 5 menit setiap hari untuk bersatu dengan Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan saya. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan telah melimpahkan rahmat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.